Hadirin sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu dibantu oleh Allah untuk bisa menunaikan ketaatan kita kepadanya hingga akhir hayat kita kelak insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besok di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa kita doakan kepada saudara-saudara kita, guru-guru kita, utamanya jamaah Masjid Al-Madani yang Allah uji dengan sakit. Semoga Allah segera berikan kesembuhan dan dijadikan sakitnya sebagai penggugur segala salah dan khilafnya, dan mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan surat An-Nasr. Kita akan lanjutkan ke surat berikutnya, yaitu surat Al-Kafirun. Ini saya kasih tema tidak ada toleransi dalam akidah. Ya. Baik. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Biasanya ada beberapa kekeliruan ketika membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun ini, yaitu dengan mensaktah qul. Jadi bacanya qul ya ayyuha, qul ya ayyuha, ada berhenti sebentar. Nah itu keliru, mestinya qul ya, bukan qul ya ayyuha. Jadi kalau qul ya, itu berarti seperti kita memasukkan saktah. La a'budu ma ta'budun. Jadi sebetulnya huruf ain itu dia berjalan ya, jarayan istilahnya. Kalau dalam bahasa tahsinnya itu la bukan a budu. Jadi bukan la budu, tapi la a'budu, dia seperti mengalir, seperti mengayun ya. Jadi ain itu begitu, ma ta'budun, bukan ma ta'budun. Kalau ta'budun, nah itu enggak jarayan, istilah tahsin itu enggak mengayun atau tidak mengalir. Nah itu kurang pas cara membacanya. Jadi cara membaca ain itu jangan dimatikan, bukan a'budu tapi a'budu. Sama seperti iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, bukan iyyaka na'budu, na'budu dengan na'budu. Nah itu berbeda. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Jadi dal sama ta, da.
ta itu tempat keluar hurufnya sama, maka disebut dengan idgham. Ya. Idghamnya apa? Mutaqaribain apa mutajanisain? Apa? Mutaqaribain ya. Ya. Sejenis. Ya. Yang jelas bukan mutamatsilain. Kalau mutamatsilain hurufnya sama. Nah, ini mutajanisain karena sejenis, sama-sama makhrajnya sama di ujung lidah. Da, ta. Jadi dia idgham. Idgham itu artinya melebur atau menyatu. Apanya yang melebur? Bunyi dalnya melebur ke huruf ta. Berarti nggak perlu dikolkolah ini, bukan abadatum, tapi abadtum, langsung ke ta. Dalnya hilang. Disebut dengan idgham. Terus ana di sini, ana ini ada bundaran kecil namanya, safrun mustadir, bulatan kecil itu mematikan fungsi alif. Fungsi alif itu apa? Alif itu memanjangkan bunyi harokat fathah atau bunyi a. Mestinya kan kalau ada alif begini, ana sama-sama seperti a, sama seperti ma, sama seperti la. Tapi karena di atas alif ini, kalau di mushaf itu ada bundaran kecil, berarti dia fungsinya mematikan peran alif itu. Apa peran alif? Memanjangkan bunyi sebelumnya. Karena sudah tidak berfungsi, maka bunyi sebelumnya tetap pendek. Bukannya wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Kenapa? Karena wal yadin. Oh, bukan wali gitu, wal yadin. Nah, itu keliru ya. Di antara kekeliruan membaca ayat terakhir di surat Al-Kafirun itu lamnya tidak dibaca baris kasrah. Jadi bukan waliyadin tapi wal yadin. Nah, itu keliru. Artinya berbeda. Wal yadin. Kalau yadin itu artinya berhutang. Kalau wal berarti hendaklah dia berhutang. Jadi disuruh ngutang kita, Pak. Lakum dinukum wal yadin. Bagimu agamamu dan hendaklah kalian atau hendaklah dia berhutang. Ya. Maka nanti bermasalah sama Ustaz Dadang tuh. Hutang hati-hati nih, hutang masalahnya. Jatuhnya riba nanti, nauzubillah min dzalik. Jadi salah baca ya, bisa salah arti. Jadi kalau wal yadin itu lamnya artinya hendaklah. Lamul amr. Karena pindah setelah itu kata kerja jadi yadin. Sementara di sini maksudnya wa li ya, dan untuk aku. Li-nya itu adalah harfu jar, huruf jar artinya untuk atau milik. Ya itu adalah kata ganti aku. Jadi untukku, dini, agamaku, din sebagai kata benda. Tapi kalau wal yadin, yadinu, jadinya dari kata dana yadinu, berhutang. Kama tadinu tudan. Itu yang pertama, kekeliruan di ayat terakhir, lamnya tidak dibaca berbaris kasrah. Jadi wal yadin. Yang kedua, penyebutan huruf kaf itu bunyinya berubah menjadi qaf. Lakum. Lakum dinukum kum. Nah, itu terlalu ke dalam. Dia harusnya di atas. Lakum kum ka. Hamas, huruf hamas. Lakum dinukum gitu. Bukan lakum dinukum. Jadi qaf jatuhnya. Itu diantara beberapa kekeliruan yang sering terjadi ketika kita membaca surat Al-Kafirun. Kekeliruan berikutnya adalah hafalannya terganggu karena ada dua ayat yang sama. Wala antum abiduna ma a'bud
Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Kesini lagi dia. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna a'bud. Enggak kelar-kelar jadinya. Lama banget sih sholat. Apa sih dibaca? Al-Kafirun sebenarnya mah. Kok bisa lama begitu? Itu muter-muter di sini dia. Baik. Kita bicara tentang sebab turunnya surat. Ini saya kutipkan dari Imam As-Suyuti dalam Ad-Durrul Mansur. Beliau mengutip dari tafsirnya Imam At-Tabari. Kita sampaikan tafsir yang paling tua itu adalah tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Itu tafsir paling generasi pertama, itu tafsir yang tertulis ya. Tafsirnya Imam At-Tabari. Tebal sekali itu. Dulu waktu pertama kali ditulis itu, ya zaman itu kan belum ada mesin tik seperti sekarang. Jadi nulis itu pakai tangan langsung. Dan kertasnya kertas dari besar-besar, masih tebal-tebal gitu, dari apa, daun apa namanya itu? Ya? Bukan, dia kayak semacam ilalang gitu yang agak tinggi itu. Sirus apa siprus apa istilahnya itu. Nah, itu bahan baku kertas. Mungkin kalau ada yang pernah ke Mesir atau ke Yordan, itu ada di museum itu dikasih lihat. Ini bahan baku kertas pertama dulu seperti ini. Para ulama kita dulu seperti ini menulis. Nah, itu diperlihatkan bagaimana hasil kertasnya tebal-tebal dan tulisannya seperti apa juga dikasih lihat ke kita. Nah, Ibnu Jarir ini tebal sekali. 1000 jilid atau berapa jilid gitu, banyak sekali. Itu sampai satu gedung, itu isinya satu kitab. Jadi satu masjid ini, itu hanya satu kitab tafsir saja. Bayangkan dia menulis luar biasa. Dan pakai tangan nulisnya, Pak. Yang lebih dahsyat murid-murid yang belajar. Wah, baca tafsirnya itu luar biasa. Sampai akhirnya, ya kayak kita lah, ada juga yang ngeluh. Waduh, ini kita baca tafsir antum ini, bacanya mungkin bisa. Kalau pindah itu, kalau misalnya berangkat dari satu kota ke kota lain, mau pergi kemana, kan mesti dibawa itu kitab. Nyediain gerobaknya itu yang susah. Kalau sekarang mungkin kita bisa sewa mobil kolbak gitu ya. Zaman itu Pak, kendaraan kan pakai kuda atau unta, paling gerobak. Jadi dulu banyak ulama-ulama kita itu yang kalau mobil pindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu ya bawa kitab. Kalau ulama itu yang dibawa kitab. Kalau pedagang ya barang dagangan. Sampai ada salah seorang ulama, ada yang mengatakan Imam Syafi'i, tapi ada yang mengatakan bukan ya. Sampai di suatu jalan dicegat oleh begal. Terus kata beliau, silakan kau ambil semua hartaku, tapi tolong jangan kau ambil bukuku. Kenapa? Karena buku ini adalah hartaku yang paling berharga. Buat maling kan, buat apa buku, maksudnya begitu. Kata maling itu, aku pikir kau adalah ulama handal, ternyata ilmumu masih bergantung kepada buku. Maka setelah itu, udah bawa, mau dibakar mau apa terserah. Karena ilmu itu fis sudur, la fis sutur. Ya, ilmu itu ada di dalam dada, bukan dalam lembaran kertas. Ya, tapi kita butuh catatan buat level-level kita ini kan butuh baca gitu. Nah, murid-muridnya Imam At-Tabari mengeluh, Imam ini terlalu tebal, tolong dong bikin ringkasan. Diringkas, diringkasnya aja masih banyak tebal. Sekitar 30-an jilid masih. Oh, tafsirnya At-Tabari. Beliau termasuk generasi-generasi awal lah ya. Baru setelah itu ke bawahnya nanti ada Ibnu Katsir dan seterusnya. Nah, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan juga At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkaitan dengan surat Al-Kafirun ini, apa katanya? Anna Quraisyan da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila an yu'tuhu malan fayakunu aghna rajulin bi Makkah. Orang-orang kafir mengirim utusan menemui baginda sallallahu alaihi wasallam, apa istilahnya? Ya, membuat MOU, Memorandum of Understanding. Cari beginning position yang mantap gimana gitu. Dan kita damai aja dah Muhammad. Gak usah berantem-berantem, ribut-ribut nih. Kita ambil kesepakatan aja. Nih kalau kau mau dibikin jadi orang paling kaya di Mekah, semua suku-suku yang ada di sini akan membayar upeti kepadamu, selesai urusan. Dan kami rela. Jadi mereka nggak ada masalah. Nabi Muhammad itu menjadi pimpinan buat mereka dan mereka bayar upeti kepada Rasulullah, mereka ada masalah.
Kenapa? Karena secara nasab Rasulullah ini nasabnya sangat mulia. Secara nasab, kakek-kakeknya itu atau orang tuanya, ayah beliau kan meninggal ya, kakek-kakeknya itu semua itu adalah juru kuncinya Ka'bah. Kita pernah ceritakan bagaimana orang Arab itu sangat menghormati juru kunci Ka'bah. Secara nasab, secara akhlak nggak ada yang meragukan. Rasulullah itu dijuluki As-Sadiqul Amin, orang yang jujur dan bisa dipercaya. Jadi kalau orang datang ke Mekah nanya siapa yang paling kaya, mungkin bisa nunjuk sebulan. Siapa orang yang paling jujur? Itu semua langsung Muhammad. Siapa di Mekah ini yang paling bisa dipercaya? Muhammad. Dari masih muda seorang sudah percaya. Kalau di kita itu gelar yang sangat susah dicari itu. Kalau di mana yang profesor di sini? Ah itu. Yang doktor? Ah itu. Yang S2? Ah itu rumahnya. Yang paling kaya itu. Gampang. Tapi kalau di Puri ini yang paling jujur yang mana Ustaz? Gimana ya? Susah kita cari Pak. Yang paling jujur. Yang paling bisa dipercaya Sepuri ini siapa? Siapa ya? Tiang listrik paling. Kadang papan penunjuk jalan aja kadang nggak bisa dipercaya. Luar biasa. Rasulullah dipercaya dan jujur. Maka kata mereka, kalau kau mau harta kami akan berikan. Fayakun agna rajulin bi Makkah, menjadi orang yang paling kaya di Mekah. Kalau kau ingin wanita yang cantik, wa yuzawwijuhu ma arada minan nisa. Wanita yang paling cantik dari semua suku yang ada di Arab akan dikasih ke Rasulullah. Berapa mau butuhnya? 10, 20, 30, 50 dikasih. Oh, dahsyat, Pak. Dikasih, sukarela, kasih. Zaman itu masih belum turun pembatasan menikah ya, belum turun masna wa sulas wa ruba. Jadi orang nikah ada 20, Pak, 30, tergantung banyak duitnya. Sanggup 10. Begitu turun ayat ini, sahabat itu masih ada yang istrinya lebih dari 4. Ada yang 10. Panggil Rasulullah. Ini Al-Quran memerintahkan bahwa hanya 4 saja maksimal. Masna, sulasa, waruba. Jadi 2, 3 atau 4. Jadi wa-nya di situ bermakna au ya, atau bukan bermakna dan. Itu yang dipahami oleh sebagian orang. Sekarang juga ada istrinya 9. Kenapa 9? Karena Al-Quran bilangnya 9. Masna 2, wasulasa dan 3, 5 tuh. Waruba dan 4, karena waw itu dan artinya. Jadi 9, 5 tambah 4 9. Jadi ada ustadz Pak, istrinya 9. Maksudnya 9 semuanya hidup bareng gitu. Kalau 9 udah ini meninggal atau cerai, nanti dia 4 sih yang dinikahi, tapi dia sudah kalau dikumpul-kumpulin semuanya ada 9. Nah itu lain lah ya. Ini ada yang memang 9. Kadang-kadang dia ceramah 9-9-nya di bawah itu. Dipajang. Jadi dia ceramah di depan, istri-istrinya 9 di belakang. Nah, padahal 4 saja maksimal. Maka Rasul panggil para sahabat yang istrinya overload apa over? Yang over lah pokoknya ya. Panggil. Kau pilih dari semua istri-istrimu 4 saja. Sisanya gimana ya Rasul? Ceraikan. Wah, udah ketar-ketir tuh istrinya. Wah, saya kena cerai apa enggak nih? Kena cerai apa enggak nih? Kayak perusahaan mau PHK gitu, Pak. Jangan-jangan saya nih. Nah, akhirnya 4 saja dinikahi. Nah, kata orang-orang kafir Quraisy, Muhammad, kalau kau pengen menjadi orang yang banyak istrinya, cantik-cantik, kami akan kasih semua wanita yang paling cantik untuk menjadi istrimu. Faqalu hadza laka ya Muhammad wa kuffa an syatmi alihatina wala tadhkurha bisu. Itu semuanya Muhammad kami berikan kepadamu, kata orang-orang kafir Quraisy. Kau akan kami jadikan orang paling kaya di Mekah, dan kau akan kami nikahi dengan semua wanita tercantik yang ada di Mekah. Dengan satu syarat, kuffa an syatmi alihatina. Cukup jangan lagi kau mencela, menghina Tuhan-Tuhan kami, la tamanat Uzza Hubal itu. Berhenti. Wala tadhkurha bisu. Dan jangan kau jelek-jelekin. Jadi kalau syatam itu dihina-hina memang. Kalau tazkur habisu berarti ya menceritakan keburukan-keburukan, bahwa Tuhan ini hanya patung, tidak bisa memberikan madarat, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa nolongin kita. Jangankan nolongin kita, nolongin diri sendiri aja nggak bisa. Nah, itu masuk dalam kategori tazkur habisu. Berhenti itu.
Fa illam taf'al, kalau kau tidak mau, fa inna nu'ridu 'alaika khaslatan wahidah walaka fiha salah. Kalau kau tidak mau juga dijadikan orang paling kaya, diberikan wanita, kau tidak juga berhenti untuk mencela Tuhan-Tuhan kami dan menjelek-jelekan Tuhan-Tuhan kami, maka kami menawarkan kepadamu satu tawaran terakhir yang menarik, di mana di sana ada kebaikan. Qala ma hiya? Kata Rasul, apa itu? Qalu ta'budu alihatana sanatan wa na'budu ilahaka sana. Kita ini aja damai, barter aja barter. Maksud barter itu gimana? Kami nyembah Tuhanmu setahun, setelah itu setahun berikutnya kau nyembah Tuhan kami. Gak ada masalah toh, aman toh. Setahun aja. Bahkan ada riwayat mengatakan, ada tambahan, kalau nggak bisa setahun Muhammad, kami nyembah Tuhanmu setahun, kau nyembah Tuhan kami sebulan saja. Nggak bisa sebulan, kami nyembah Tuhanmu setahun, kau sembah Tuhan saya seminggu saja, Tuhan kami seminggu saja. Nggak sanggup seminggu, sehari aja. Kami setahun, kau hanya sehari. Oh, ini tawaran paling mudah ini, paling enak ini, udah paling enak ini. Kita barter aja. Tidak merepotkanmu, juga tidak merepotkan kami. Kita nggak bertengkar, nggak berkelahi, nggak berantem. Maka Rasul terdiam. Hatta anzura ma ya'tini min rabbi. Saya tidak bisa mengambil keputusan karena saya menunggu perintah dari Tuhan saya. Setelah itu faja al-wahyu min indillah, lalu turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, katakan hai Rasul, orang-orang kafir, langsung Pak tegas, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kalian sembah, wala antum abiduna ma abadtum, wala antum abiduna ma a'bud, kalian juga nggak perlu repot-repot nyembah Tuhan saya. Dan diulang itu ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud, sampai 2 kali diulang. Saya tidak akan menyembah Tuhanmu dan kamu tak perlu menyembah Tuhan saya. Lakum dinukum waliyadin, buatmu agamamu, buatku agamaku. Ini disebut dengan al-bara'ah ya. Kita punya namanya al-wala wal bara', sikap tegas dalam masalah akidah, nggak mencelak-mencelek. Kalau dalam muamalah silakan, nanti saya bantu sampean bangun rumah ya, tapi kalau saya butuh bantuan rumah tolong bantu ya. Oke, gampang, silakan dalam muamalah. Bisnis, nih sekarang kamu butuh modal, saya kasih bantuan, nanti kalau saya butuh modal kasih bantuan ya. Kepada non muslim silakan, tapi masalah akidah, masalah ibadah nggak ada. Jelas, tegas sekali. Ini yang dipilih oleh Buya Hamka. Buya, kita tuh kalau lebaran, orang-orang non muslim itu datang ke rumah kita, selamat lebaran ya, selamat idul fitri ya, selamat idul adha ya. Nah sekarang mereka merayakan Natalan, boleh nggak Buya kita datang mengucapkan selamat Natal ya, karena kemarin dia datang ke rumah kita ngucapin selamat lebaran idul fitri. Sekarang gantian saya mengucapkan selamat Natal, boleh apa enggak? Kata Buya Hamka, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Rasul pernah ditawari nyembah Tuhannya mereka setahun dan setahun. Kemudian mereka nyembah Tuhan kita setahun, ditolak. Sebulan ditolak, sehari pun ditolak. Tidak ada toleransi masalah akidah dan ibadah. Maka Buya Hamka kekeh, tegas sekali mengeluarkan fatwa tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Ya meskipun kesini terjadi khilaf, tapi kalau kami yang dhaif ini masih tetap ikut pendapatnya Buya Hamka. Nggak perlulah kita mengucapkan itu. Toh tidak membuat kita bangkrut, tidak membuat kita kemudian bermusuhan dengan dia. Tunjukkan dengan yang lain, tak perlu dengan mengucapkan selamat Natal. Kita bisa berbuat baik dan insya Allah tidak menyinggung, tidak menyinggung. Kan kemarin saya lebaran udah ngucapin selamat lebaran, kok kamu sekarang nggak ngucapin Natal sih? Kayaknya nggak ada tuh orang Kristen yang begitu.
Datang ke kita nagih-nagih, ucapin aku selamat Natal dong. Kan kemarin udah aku ucapin selamat Lebaran. Gak ada itu Pak, gak ada. Kadang muslimnya aja yang kepedean dan kegeeran gitu. Ujuk-ujuk datang, padahal dia juga kagak minta. Orang Kristen juga kagak repot-repot banget. Nggak rugi orang Kristen di Indonesia nggak diucapin selamat Natal itu nggak ada ruginya. Apa Natalnya nggak jadi dia tetap jadi itu Natalan. Sebagaimana kita Lebaran mau diucapin selamat Lebaran kayak mau enggak kayak kita tetap Lebaran Pak. Biar kata ada corona pun tetap Lebaran. Ada atau nggak ada opor ayam ya tetap Lebaran lah ya. Nggak ada urusan itu maksud saya. Tegas luar biasa. Dalam hal ini saya secara pribadi ya, yang dhaif ini ikut pendapatnya Buya Hamka. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegas sekali ini, ya tegas sekali dalam surat Al-Kafirun ini. Maka dalam urusan ibadah dan urusan akidah tidak ada toleransi. Dalam muamalah, silakan muamalah nggak masalah. Ya. Apakah pengucapan salam yang sekarang pejabat-pejabat ini itu bagian dari ini nggak? Yang membacakan salam sama lain. Kayak salom apa segala macam ya. Kalau artinya saya nggak tahu. Apakah dia termasuk doa keselamatan juga atau tidak, saya nggak tahu artinya seperti apa. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga ditanya, bagaimana kalau ada orang-orang Yahudi atau Nasrani yang mengucapkan salam kepada kita, lalu apa yang kita jawab, gitu kan? Rasul mengatakan wa'alaika, gitu saja. Jadi, tidak sampai wa'alaikassalam atau wa'alaikumussalam, cukup wa'alaika atau wa'alaikum. Wallah alam, saya belum tahu apa terjemah atau artinya tentang ucapan salam itu. Dan doruriyahnya ada atau tidak? Maksudnya misalnya sebagai pejabat atau sebagai pimpinan di sebuah perusahaan atau di sebuah wilayah yang masyarakatnya ada yang beragama seperti itu, kalau tidak diucapkan salam tersinggung atau tidak dengan salam dia, saya nggak tahu, wallah alam. Tapi kalau di situ ada unsur akidah, ya, pembenaran terhadap agamanya atau ritual agamanya, maka itu masuk perkara yang dikatakan oleh Buya Hamka, kita harus tetap bersikap wala wal bara. Tapi kalau di situ tidak ada masalah akidahnya, maka mungkin itu masuknya di bab muamalah. Wallahu alam. Baik, itu barangkali Ustaz. Ya. Lalu surat ini itu termasuk surat yang sangat dibenci oleh iblis. Kata Ibnu Abbas, "Laisa fil Qur'ani suratun ashaddu li ghalizi iblis min hadhihi surah, li'annaha tauhidun wa bara'atun minasyirk." Tidak ada dalam Al-Qur'an sebuah surat yang sangat dibenci oleh iblis melebihi kebencian iblis terhadap surat ini, surat Al-Kafirun. Kenapa? Karena dalam surat Al-Kafirun ini ada tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari perbuatan syirik. Sangat dibenci oleh iblis. Karena iblis itu sangat berupaya dan berusaha bagaimana manusia ini melakukan kesyirikan-kesyirikan. Karena kalau ada orang melakukan kesyirikan, itu berarti teman dia di neraka. Senang dia. Nah, begitu turun surat ini, itu jadi tegas sekali. Orang tidak ada toleransi masalah akidah dan ibadah. Sehingga sekat peluang iblis untuk menggoda manusia melakukan perbuatan syirik mentok dengan gara-gara surat ini. Ya. Apalagi di sini tegas banget. Ya ayyuhal kafirun. Nggak bilang qul ya sadata Quraisy. Katakan ya Rasulullah kepada para pembesar-pembesar Quraisy, para pembesar Quraisy, enggak. Atau misalnya non muslim, apa non muslim bahasa Arabnya? Ya ghairul muslimin misalnya. Non muslim, enggak, langsung ya ayyuhal kafirun, orang-orang kafir. Wah, itu luar biasa. Dahsyat ya. Sekarang jadi banyak juga perdebatan itu. Boleh nggak kita bilang orang kafir kepada orang-orang kafir? Ya boleh aja. Kita ngomong kafir. Ya. Kalau konteksnya ngomongin masalah akidah.
Tapi kalau konteksnya minta tolong dalam masalah muamalah jangan, karena ini konteksnya akidah. Ini enggak. Kafir, tolong ambilin saya minum dong. Ini enggak cocok, Pak. Mentang-mentang pegawainya misalnya bawahannya itu adalah non muslim, janganlah sebagai kafir, itu enggak cocok. Tapi kalau konteksnya masalah akidah, dia ngajak kita untuk melakukan ibadah dia, ritual dia, meyakini keyakinan dia, di situ baru kita ngomong, hei orang kafir, ini akidah saya tidak membolehkan ini. Itu jelas tegas. Tapi kalau urusannya masalah keduniawian atau masalah muamalah, maka ucapan hei orang kafir itu enggak pada tempatnya. Gitu. Ini kadang-kadang terlalu mengeneralisir. Semuanya dipakai, Al-Quran juga bilang kafir. Ya memang kafir langsung, tapi kan konteksnya ini sedang ngomongin apa gitu. Jangan minta rokok, kafir juga. Fir, bagi rokok, Fir. Kafir kau bilang, bukan supir bang. Oh ya supir nggak lain, kalau supir nggak apa-apa. Jadi likulli maqalin maqam, walikulli maqamin maqal. Kata para ulama kita, setiap tempat itu ada bahasanya, dan setiap bahasa itu ada tempatnya. Jadi ngomong sesuai dengan konteks dan keadaannya. Jangan digeneralisir semuanya gitu. Itu kalau ngomong langsung. Tapi kalau kita ngomong sebagai pihak ketiga itu nggak ada masalah. Kita bilang, mereka orang kafir. Nah itu nggak ada masalah. Tapi yang dimaksud di sini kalau kita ngomong langsung kan, karena di sini ya ayyuhal kafirun berarti lawan bicara, ngomongnya secara langsung. Baik. Jadi surat ini itu adalah surat yang sangat dibenci oleh iblis karena dalam surat ini itu berisi pentauhidan Allah Subhanahu wa taala dan pembersihan terhadap kesyirikan dalam berbagai macam unsur dan bentuknya, sampai yang sifatnya negosiasi seperti tadi pun itu ditolak dengan tegas oleh surat Al-Kafirun ini. Berikutnya surat Al-Kafirun ini merupakan surat yang menjadi bacaan zikir atau wirid. Jadi ada beberapa momen di mana kita disunnahkan untuk membaca surat Al-Kafirun. Kapan itu? Yang pertama, sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Al-Baihaqi dalam sunannya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaca fi raq'atil fajri, di 2 rakaat fajar. Rakaat fajar berarti sholat sunnah fajar. Saya tegaskan kembali, sholat sunnah fajar itu adalah qobliyah subuh. Karena masih ada sebagian jamaah kebingungan, Ustaz, sholat qobliyah fajar itu sebelum azan atau setelah azan? Kita katakan sholat sunnah fajar yang kata Rasulullah lebih baik daripada dunia dan segala isinya, itu adalah qobliyah subuh, yaitu setelah azan, sebelum sholat subuh. Dan 2 rakaat saja, jangan sampai lebih. Ada yang berlebihan sampai 2 rakaat lagi selesai, sholat lagi. Nah itu tidak ada anjurannya. Jadi cukup 2 rakaat saja, ringan saja. Dan bacanya nggak panjang-panjang. Rakaat pertama adalah surat Al-Kafirun, rakaat kedua adalah surat Al-Ikhlas. Jadi kalau kita baca pada qobliyah subuh, rakaat pertamanya Al-Kafirun, rakaat keduanya Al-Ikhlas, dapat pahalanya 2, Pak. Pertama pahala sholat sunnah fajarnya, yang kedua pahala ikut Rasulullahnya. Rasul baca itu, kita baca itu juga, dapat 2 pahalanya. Ustaz, kalau kita baca surat yang lain nggak sah, tapi pahala kedua nggak dapat dia. Jadi kita baca ini. Saya maunya An-Naba, Ustaz, karena iqomahnya itu 15 menit, cukup kayaknya An-Naba. Sah sholatnya, tapi tidak dapat sunnah ikut Rasulullahnya. Rasul itu baik sekali ya. Sholat sunnah fajar pahalanya seperti lebih baik daripada dunia dan isinya, tapi bacaannya yang dipilihnya pendek-pendek aja. Luar biasa, Pak. Dahsyat. Tapi meski begitu jarang atau banyak orang yang tidak mengerjakan. Ya Allah. Boleh jadi karena nggak tahu, boleh jadi karena ngulur-ngulur waktu, boleh jadi karena kesiangan bangunnya memang. Boro-boro sholat sunnah fajar, Ustaz, subuhnya juga kagak dapat. Repot kalau begitu. Ustaz, saya biasa sholat on time di masjid berjamaah, tapi Ustaz waktu itu benar-benar capek banget, kelewat bangunnya Ustaz. Tahu-tahu sudah 5:30.
Ini saya qobliyah fajar atau jangan? Langsung subuh aja. Sebagian ulama mengatakan tetap qobliyah dulu, qobliyah subuh, baru sholat subuh. Sebagian lagi mengatakan sholat subuhnya duluan. Jangan sampai lewat waktunya. Nanti setelah itu baru silakan sholat qobliyah subuhnya setelah subuh. Boleh, boleh. Jadi sholat qobliyah subuh boleh diqodho, Pak, istilahnya. Jadi sholat sunnah rawatib boleh diqodho. Bagi siapa? Bagi yang orang biasa mengerjakan, lalu ada uzur tidak ngerjain, nah itu boleh diqodho. Tapi kalau namanya qodho kan sesekali. Kalau setiap subuh mengqodho terus, itu namanya bukan qodho. Sengaja itu namanya. Jadi boleh. Selesai sholat subuh, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lalu dia mundur ke belakang atau zikir dulu misalnya. Setelah itu dia mundur ke belakang. Setelah itu dia sholat sunnah. Sholat sunnah apa nih? Kan nggak ada sholat sunnah setelah sholat subuh. Haram hukumnya. Iya, bagi orang yang sholatnya secara umum. Tapi saya adalah sholatnya qobliyah. Bro, qobliyah itu sebelum. Ini udah apa belum? Udah selesai. Berarti bukan qobliyah, ba'diyah namanya. Dan tidak ada ba'diyah subuh. Lalu kita bilang, mohon maaf, ini saya mengqodho. Mengqodho itu berarti mengerjakan sholat di luar waktunya. Qobliyah itu kan sebelum subuh. Ini sudah lewat subuh, berarti udah habis waktunya. Maka saya kerjakan di setelahnya. Boleh? Boleh. Boleh. Bagi siapa ini? Bagi mereka yang terbiasa. Jadi pernah sahabat ada juga setelah sholat subuh Rasulullah bersama para sahabat, tiba-tiba ada satu yang sholat, yang lain bilang, sholat apa nih? Sholat apa nih? Begitu selesai ditanya oleh Rasulullah, kamu sholat apa tadi? Sholat qobliyah ya Rasul. Qobliyah subuh karena saya datang telat. Kata Rasul, gak apa-apa, benar. Bahkan Rasul pun pernah mengqodho. Rasul mengqodho itu ba'diyah zuhur. Jadi selesai sholat asar, Rasulullah sholat 4 rakaat. Ditanya oleh sahabat, Rasul emang ada ba'diyah asar? Nggak ada. Lalu kami melihat engkau sholat ba'diyah. Kata Rasul, ini bukan ba'diyah asar. Terus ba'diyah zuhur. Loh kok kelewat? Habis asar. Kata Rasulullah, tadi habis sholat zuhur ada tamu. Itu tamu nggak pergi-pergi sampai masuk waktu asar. Akhlak Rasulullah itu nggak ada mengusir tamu, Pak. Tapi mestinya tamu tahu diri. Jadi kita kalau bertamu itu, kalau sahibul bait sudah gelisah, itu udah pamit mestinya, Pak. Jangan nambah sebatang lagi, nambah kopi lagi. Penghuni rumahnya udah, aduh ini mana mau ada acara, mana mau ini. Nah, itu kalau sudah mulai gelisah sahibul bait, itu mesti tahu diri. Sahabat dulu ditegur, Allah yang langsung tegur. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tahu nabinya ini pemalu untuk menyampaikan udah malam nih atau udah sore nih atau udah kelamaan nih gitu. Kita bertamu itu mestinya tahu waktu lah ya, tahu waktu. Kecuali memang kita nginep di situ, nah itu lain. Tapi kalau bertamu cepat. Apalagi kalau besuk sakit, orangnya memang sakit, kita mau besuk. Jangan lama-lama, namanya juga besuk orang sakit, dia butuh istirahat. Ini lama ngobrol ke sana ke sini, ketawa ketimpi, cekakak cekikik. Waduh, yang sakit mana butuh istirahat ya. Tambah sakit jadinya, kita jenguk bukannya tambah sembuh malah tambah sakit. Nah itu akhlak. Nah Rasulullah kedatangan tamu seperti itu sampai masuk waktu asar, jadi nggak sempat sholat ba'diyah. Maka beliau kemudian ba'diyah zuhurnya di waktu setelah asar mengqodho. Jadi boleh. Buat siapa? Buat mereka yang terbiasa melakukannya, lalu ada uzur, maka boleh mengqodho salat rawatib. Gitu. Taib. Apa yang dibaca qobliyah subuh tadi? Yaitu surat Al-Kafirun dan juga surat Nas. Yang kedua adalah ba'diyah maghrib. Sama nih. Dari Ibnu Majah, dari riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kana yaqra'u. Kana itu biasanya menunjukkan sesuatu yang dilakukan secara simultan, terus menerus kontinu. Jadi kebiasaan Rasulullah itu kalau salat ba'diyah maghrib, rakaat pertama yang dibaca Al-Kafirun, rakaat kedua yang dibaca adalah surat Al-Ikhlas. Nah, jadi sekarang kita qobliyah subuh, ba'diyah maghrib yang kita baca ini, Pak, sesuai dengan sunnah, dapat pahalanya 2, pahala salatnya dan pahala mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, barangkali ini yang bisa kita bahas di kesempatan sore yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah selalu bantu kita memahami syariat agama kita ini, dan kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari.
sehingga hidup kita penuh keberkahan, dan mudah-mudahan amalan-amalan itu yang besok di yaumul qiyamah akan menjadi bandul pemberat timbangan kebaikan kita, sehingga kita layak ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah